ke Wonosobo waktu Ramadan kemarin, ada yang sempat kepanggih? Wonten singkang kepanggih kalian Bu Sinta waktu safari Ramadan kemarin? Kepanggih jenengan? Oh teng Jogja nggih. Pak Kades kepanggih nggih? Alhamdulillah. Menawi napa kesini lagi saya titip nggih Pak Kades. Dan itu juga salah satu alasan saya kenapa saya mau jauh-jauh dari Jakarta untuk menghadiri undangan dari Romo Yai meniko, karena warga Wonosobo selalu menyambut ibu saya dengan sangat baik. Jadi saya ingin membalas budinya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, balik tadi ya. Ibu saya itu, bapak saya itu dua-dua ilmunya cuma satu kuncinya. Napa niku? Ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Apa saja serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu Bu Sinta menikah Bu masih dipersunting Gus Dur, baru menikah, seayu kinyis-kinyis ngoten toh. Lalu dibawa sama Gus Dur ke Denanyar Jombang. Gus Dur itu masih guru ngaji waktu itu. Masih guru ngaji, tidak punya apa-apa. Sebagai guru ngaji kan gajinya cuma 2 M toh. Matur nuwun Mas. Ngoten toh. Nggih. Lah, tidak ada penghasilannya. Ibu saya itu yang kemudian kalau malam goreng kacang. Lalu kemudian dilem pakai lilin itu loh plastiknya. Bapak saya melu bungkusi. Jadi berdua itu kerjasama. Nanti besok paginya kacangnya dibawa oleh bapak dalam perjalanan ke pondok pesantren untuk ngajar, dititip nih ke warung-warung. Ya, makanya di Jombang itu terkenal kacangnya Gus Dur. Gitu. Itu mulainya dari situ. Diboyong ke Jakarta. Bu Sinta ini setelah itu saya masih umur 4 tahun diboyong ke Jakarta. Sama. Memulai hidup sebagai kontraktor. Apa kontraktor? Maksudnya pindah-pindah ngontrak, rande omah, ya. Jadi ibu saya pernah cerita, kalau ditanya apakah Gus Dur dan Bu Sinta pernah ada masalah keuangan, saya mengatakan saya nggak pernah ada masalah keuangan sama Gus Dur dalam rumah tangga, biasa aja. Uangnya aja juga nggak ada. Nah, tapi ibu saya kerja dulu. Ibu saya kerja, bantu bapak. Jadi penerjemah. Ibu saya dari dulu sudah pinter bahasa Inggris. Jadi wartawan, dilakoni sedanten. Ya, kalau enggak sekeluarga enggak punya TV, enggak punya kulkas randuwe, Bu. Mergane napa? Lah Gus Dur niku wau, ilmu ikhlasnya ketinggian. Orang datang ke rumah, ya, itu Gus Dur baru ceramah misalnya terus diparingi amplop ngoten toh. Terus orang datang ke rumah, Gus, anak saya ini Gus mau masuk rumah sakit, Gus, saya enggak punya uang. Oh ya wes nyoh dikekno kabeh. Nggih, nah Gus Dur ngoten niku. Lalu nanti anaknya datang, Pak, kula dereng bayar sekolah, Pak. Saya belum bayar sekolah, Pak. Terus Gus Dur ngomong, "Oh, minggu ngarep ya, Nak. Bapak tak ceramah dhisik." Jadi kami ini biasa dengan kehidupan yang seperti itu, ya. Kehidupan yang sederhana, biasa. Saya sekolah ke luar negeri, Bapak Ibu, alhamdulillah, orang disangoni Gus Dur, orang dibayari, dapat beasiswa. Karena yang diwariskan oleh orang tua kami adalah apa? Yang diwariskan adalah satu, bukan cuma keilmuan, tetapi kerajinan untuk membaca. Dari kecil kita diajari baca buku. Dari kecil kita diajari untuk mencari ilmu. Dari kecil belajar sama siapapun. Nah, ketika kita banyak membaca buku, yang terjadi otak kita jadi lebih encer, Bu, Pak. Begitu encer, ada tawaran beasiswa, anaknya yang dapat dibandingkan yang teman-teman lainnya yang tidak suka baca buku. Ayo ngoten, Bu. Kalau kiai ini punya banyak perpustakaan isinya buku, ayo semua membaca. Jangan cuma anaknya, ibu-ibunya boleh, bapak-bapaknya boleh. Sampai sekarang ibu saya itu kamarnya isinya buku semua.
isinya buku kitab sekelilingnya. Ibu saya tiap hari pasti baca. Suatu hari ada konslet kobong di rumah, listriknya kobong, langsung kena korden, padahal ibu saya kan pakai kursi roda. Duduk di kursi pijet. Raiso lapo-lapo, hanya bisa mengok-mengok waktu itu, malam-malam jam 1 malam. Yang lainnya sudah tidur. Tapi ya kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kobong itu mong gordennya. Buku sekelilingnya yang seharusnya sangat mudah tersambar api, kitab-kitabnya utuh semua. Nah itu langsung dibawa keluar waktu itu. Nah jadi itulah Bu ya, barokah dari membaca, banyak baca kitab, baca buku, apa saja boleh dibaca. Itu adalah pikiran kita jadi bisa terbang kemana-mana. Dan kalau sudah kita lebih pintar, kesempatan terbuka. Jadi nih adik-adik jangan lupa baca buku ya. Mau pintar kayak Gus Dur nggak? Mau pintar kayak Gus Dur? Mau sekolah di luar negeri kayak Gus Dur? Punya uangnya enggak? Orang tuanya punya uangnya enggak? Punya kalau sekolah di luar negeri. Yang nggak punya uang ada nggak? Gus Dur juga dulu sekolah luar negeri nggak bayar loh, nggak pakai uang. Bapaknya sudah meninggal, ya. Punyanya apa? Punyanya otak, ya. Punyanya IQ. Karena pintar, maka ditawari beasiswa ke Mesir, ke Irak, ke Eropa, gampang. Karena otaknya encer. Kenapa otaknya encer? Karena rajin membaca. Ya, umur 14 tahun Gus Dur sudah membaca yang namanya Das Kapital. Bukunya sakmene Bu. Ya, nek gawe nyawat maling langsung semaput. Kinten-kinten ngoten nggih. Nah, jadi itu syaratnya kesuksesan dalam hidup, salah satunya adalah suka membaca. Nah, jadi selain suka membaca, Gus Dur juga memberikan banyak sekali prinsip yang menjadi pegangan kami semua. Baik anak-anak ideologis Gus Dur maupun kami sebagai anak ideologis dan biologis Gus Dur. Ya, dan hari ini saya ingin membaginya dengan kita semua di sini. Semoga bisa menjadi pegangan bagi kita. Ya, yang pertama apa? Yang Gus Dur selalu mengingatkan kita semua. Diingatkan terus, apa itu? Kun daiman shadiqan. Always be honest. Napa niku Dek? Siapa yang bisa? Always be honest. Siapa yang tahu? Selalu jadilah orang yang jujur. Ya. Yang kedua, kun daiman latifan. Jadilah orang yang lembut hatinya. Ya, kalau melihat orang lain yang susah, bantu. Itu pegangannya Gus Dur. Makanya disayang oleh banyak orang. Mau agama apapun, sayang sama Gus Dur karena Gus Dur itu gampang menolong orang. Yang ketiga, kun daiman sujaan. Always be brave. Apa itu? Jadilah orang yang pemberani, terutama bil haq, dalam menegakkan kebenaran. Berapa banyak orang yang pinter tapi tidak jujur? Kathah napa mboten? Kathah. Niki sing tirose Gus Dur niki MA, tapi MA nih maling. Bukan Master of Art, bukan. Ya. Wes sekolah dukur-dukur S2 oleh MA, tapi malah ilmunya dipakai untuk nipu masyarakat, untuk korupsi, untuk bikin perusahaan pinjol, untuk bikin platform judol. Naudzubillah min dzalik. Ilmunya kira-kira barokah nang mboten Bu niku? Mboten. Karena tidak jujur. Nah, berapa banyak juga orang pintar tapi dia melihat orang lain susah, dia nggak mau tahu. Orang gelem nolong wong. Wonten buatan kayak ngoten niku? Kata. Semoga Allah selalu membuka hati kita
melembutkan hati kita agar kita bisa terus menolong orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita semua. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan berapa banyak orang yang sebetulnya jujur, berapa banyak orang yang pinter jujur, sebenarnya hatinya baik tapi wedi, ada hal yang tidak baik di sekelilingnya, wes aku kok kena perkara wis meneng wae. Padahal Islam mengajarkan kalau kita tidak bisa mengkoreksi dengan perbuatan, dengan bil lisan, minimal apa? Dalam hati, ya. Nah, yang paling penting itu, memang nggak semuanya kemudian bisa langsung, weh, itu nggak bener itu. Tetapi minimal kita tahu batasan mana yang benar, mana yang salah. Ada kasus seperti di Pati, kita ingatkan semua orang di sekeliling kita, ojo meneh kedaden kayak ngeten iki. Itu berarti punya keberanian. Ya, nah, ini 3 hal ini yang harus menjadi pegangan kita semua. Kita harus baik sama sesama, terutama ya baik juga kepada perempuan. Yang saya belum tahu kapan akan kesini lagi. Jadi ini kesempatan untuk membagi kepada adik-adik kita, ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu kita juga tentang satu prinsip besar yang sangat penting dalam Islam. Yaitu apa? Prinsip kesetaraan gender. Oh, perkara gender itu perkorone wong barat katanya. Enggak. Ini orang Islam yang paling utama. Islam itu lahir, salah satu hal yang paling penting adalah revolusi mental. Apa? Kedudukan perempuan dalam Islam diubah, Bu. Yang tadinya barang warisan, sekarang ketika ada Islam, perempuan boleh menerima warisan. Lo maksudnya biar nih bawa barang warisan itu apa? Dulu, Bu, sebelum ada Islam, di Jazirah Timur Tengah, terutama di kawasan yang sekarang Saudi, Yathrib dan lain sebagainya itu ya, itu perempuan itu boleh diwariskan kepada anaknya. Kenapa? Karena di sana itu laki-laki istrinya bisa banyak, ya, bisa banyak. Bahkan pendiri Bani Saud itu istrinya 300, Bu. Konon sejawile kapan ya, Bu? Terus jenenge hafal apa ora? Apa kabeh diceluk mah apa yang ngono kabeh? Ojo-ojo. Ya. Nah, Islam melarang ini, makanya kemudian ada batasan. Ya, batasan poligami hanya boleh 4, itu pun syaratnya sangat-sangat berat. Syaratnya harus bisa adil. Nah, menungso sakit adil napa mboten, Bu? Mboten sakit. Nah, kalau mboten sakit adil ya sejatinya sebenarnya Islam itu tidak menginginkan poligami. Sayyidah Fatimah saja mau dimadu oleh Sayyidina Ali, ngambek sama Rasulullah dilarang. Ya, kok sekarang ada yang mengatakan, loh saya poligami nih ngikuti sunnah Rasul katanya. Loh, kalau ngikuti sunnah Rasul boleh poligami, tapi yang pertama dinikah itu janda yang sepuh sangat, ya, karena tidak oleh Rasulullah. Ya, jangan boleh sing cek perawan kinyis-kinyis ayu gak ngikuti sunnahnya Rasul. Itu baru terakhir Rasul. Ya, Sayyidah Siti Aisyah itu pun karena menghormati orang tua beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi lain niatannya. Nah, buat bapak-bapak juga, sebetulnya poligami itu ada syaratnya 4 surat, Pak. Sudah dengar, Pak? Yang niat poligami nih ya, di sini ada nggak ya? Kak wani angkat tangan. Dibandem karo jeruk kok. Tapi kalau misal ada yang niat ya dalam hati, sebenarnya berniat, saya kasih tahu syaratnya itu harus 4 surat. Yang pertama itu surat yang menyatakan kesediaan dari istri untuk dimadu. Istrinya membolehkan dimadu, itu surat pertama. Yang kedua, surat bisa berkelakuan adil. Yang ketiga, surat yang mampu secara finansial. Yang keempat, surat Yasin. Ya, karena siap-siap mangke, ya sudah jadi almarhum mangke niku.
Jadi itu guyon mawon ya Bu ya, tapi ya enggak juga ya Bu ya. Pokoknya kalau bapak-bapak mau nikah lagi ya langsung sodorno wae surat Yasin ngoten. Wis siap ta Pak? Ngono. Jadi itu kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi bahwa kita harus memperlakukan perempuan dengan baik karena yang namanya kesetaraan gender awalnya dari Islam. Perempuan yang tadinya, saya tadi lupa sampai nanti. Jadi dulu ya bapaknya mungkin punya istri 90. Terus bapaknya meninggal. Istri yang paling muda umurnya masih 19 tahun. Arep digawa nang ndi? Mau gimana ini umur 19 tahun? Padahal yang namanya masyarakat Arab zaman dulu ya, itu harus tergabung dalam kabilah atau suku-suku. Ya. Mungkin kalau sekarang ini koyok negoro. Kalau sudah tergabung dalam sebuah kabilah, dia berhak mendapatkan perlindungan. Kalau susah dibantu sama kabilahnya. Kalau ada masalah dibela sama kabilahnya. Nggak punya makanan dibagi sama kabilahnya. Jadi setiap orang harus tergabung dengan kabilah. Lah ini bapaknya, suaminya meninggal. Istrinya umur 19 tahun. Arab diapa nih? Maka dulu itu istri muda bapaknya bisa diwariskan ke anaknya dari istri yang lain. Loh piye coba? Hah? Bisa diwariskan ke anak tirinya. Iki lak ngawur pol gitu. Nah, Islam melarang ini semua. Islam tidak membolehkan perempuan dijadikan barang warisan. Malah Islam mengatakan perempuan ini malah boleh mendapatkan warisan, hak waris. Hartanya suaminya berapa, boleh dibagi ke semua istri-istri dan anaknya. Itu apa enggak revolusioner meninggal? Ya kan? Apa enggak ada prinsip kesetaraan di sana? Luar biasa. Islam membolehkan perempuan mau aktif di luar sana, mau mengelola jadi menteri keuangan. Kalau zaman sekarang itu Sayyidah Hafsah binti Sayyidina Umar itu adalah manajer pasar di Mekah. Manajer pasar itu kalau zaman sekarang kira-kira kayak menteri keuangan Sri Mulyani dulu. Kenapa? Karena pasar adalah pusat aktivitas keuangan. Semua diperjualbelikan di sana. Lalu ketuanya wong wedok. Nggak apa-apa zaman Rasulullah seperti itu ya. Nah jadi itulah kenapa adik-adikku yang perempuan-perempuan gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, karena memang Islam membolehkan itu semua ya. Perempuan di Islam sangat dihargai. Perempuan laki-laki sama dan setara di mata Allah, yang membedakan adalah takwanya. Perempuan adalah libas, pakaian untuk laki-laki, dan laki-laki juga pakaian untuk perempuan. Nah, jadi ini jelas sekali yang namanya persoalan kesetaraan gender itu punyanya Islam, bukan punyanya orang Barat. Ya, nah itu jadi kalau ada orang mengatakan aku ora percaya gender lo piye toh? Masa hal yang mendasar dalam Islam kamu tidak percaya? Itu. Nah, ini semua menjadi penting karena kita akan menapaki kehidupan ya, di mana persoalan gender akan makin sering banyak kita lihat di sekeliling kita. Dan kalau kita masih berpikir dengan cara yang lama, yang terjadi adalah semua menderita. Kemarin ada yang lihat ucapan salah satu pejabat yang mengatakan kalau perempuan itu gerbongnya di tengah saja. Sempat lihat? Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju? Enggak setuju. Kenapa enggak setuju? Karena laki-laki bukan Superman. Ya toh? Paling laki-laki Superman, nek numpak sepur. Ya. Tapi intinya laki-laki nek ditabrak sepur ya podo sama perempuan. Dan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk dilindungi. Yang harus dibenahi justru sistemnya.
bukan siapa gerbongnya ditaruh di mana. Karena laki-laki dan perempuan itu sama, bisa kuat, tapi kadang-kadang bisa lemah juga. Nah, kalau kita hanya berpikir laki-laki saja yang kuat, kasihan. Kasihan kadang-kadang dia harus menanggung beban kehidupan, tapi nggak bisa nangis. Karena kalau nangis dibilang kok cengeng laki-laki. Loh, pangeran menikah sampun memberi air mata untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Lalu kemudian kalau kita masih berpikir laki-laki ini harus maco, harus jantan, harus menjadi pencari nafkah, tahu-tahu kerja di pabrik diberhentikan. Lalu dia merasa dihakimi oleh masyarakat seolah-olah dia gagal jadi laki-laki karena nggak bisa menafkahi anak istri. Ini juga keliru, ya. Karena Nabi Muhammad SAW malah pernah kerja, bosnya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, Siti Khadijah, Sayyidah Siti Khadijah binti Khuwailid itu adalah seorang CEO. Ada zamannya, ya Bu. Kalau sekarang kita masih mikir CEO itu lihat drama Korea, lihat drama Cina. Loh, Islam sebagai CEO perempuan zaman itu. Dan tidak haram hukumnya, boleh-boleh saja. Nah, jadi ketika laki-laki rapuh, jangan dibilang dia cengeng. Dan perempuan juga boleh menjadi kuat. Karena banyak perempuan yang menanggung kehidupan dan beban finansial di keluarganya, ya sama seperti ibu saya. Tidak apa-apa, yang paling penting adalah semua saling melindungi. Ada kasus apapun di masyarakat, kita lindungi, ya. Laki-laki dan perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan segan mengkoreksi kasus-kasus pelecehan yang terjadi di sekeliling kita. Semuanya harus ikut terlibat, karena ini masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa kita. Jadi mungkin itu dari saya, semoga apa yang saya ceritakan ini bisa sama-sama kita resapi, ya, sebagai pegangan kita, karena ini nasihat dari orang tua saya. Dan saya hanya ingin membaginya kepada Bapak Ibu sekalian sebagai bekal kita menjalani kehidupan ke depan yang makin kompleks, masalahnya makin susah, ya. Jadi tadi prinsipnya apa saja? Yang pertama saya ulang lagi, kun daiman shadiqan, kun daiman latifan, kun daiman sujaan. Yang terakhir, kun daiman rafiqan bin nisa, lembutlah kepada kaum perempuan. Nah, jadi itu saja. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menegakkan kebenaran di masyarakat, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bisa menjadi saksi atas ajaran-ajaran Allah yang memuliakan semua makhluknya, terutama memuliakan manusia. Dan semoga kita semua bisa menjadi masyarakat yang manfaat bagi orang lain di sekeliling kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat untuk adik-adikku yang hari ini lulus. Saya berharap bahwa dari kalian nanti suatu hari akan menjadi pemimpin di negara kita. Sebelumnya kuliah dulu di luar negeri. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.